Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita dalam persekutuan usia indah Philadelphia pada hari ini. Izinkan saya akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Mazmur nomor 71. Mazmur nomor 71 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, jangan meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu dan kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya bersyukur untuk beberapa bulan ini berkesempatan boleh bergabung dalam satu grup WA alumni teman-teman saya sejak masa kecil, yaitu alumni pada waktu saya di sekolah dasar. Nah, pada waktu kami bercakap-cakap di alumni sekolah dasar, ternyata ada beberapa hal yang saya lihat. Di antara teman-teman SD saya, sudah ada yang dipanggil oleh Tuhan. Kemudian ada juga beberapa orang yang sekarang sedang sakit-sakitan. Ada yang kena stroke, ada yang kena jantung, dan sakit penyakit lainnya. Namun ada juga beberapa orang yang merasa diri masih sehat. Kemudian di antara mereka juga ada yang berkarya sampai hari ini. Namun juga ada beberapa orang yang hari ini hidup di dalam kesulitan ekonomi dan kehidupan keluarga mereka. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, dari Mazmur nomor 71 ayat 17 sampai 18 itu mengingatkan kepada kita, khususnya kepada Bapak, Ibu, dan saya juga yang akan datang, di mana kita akan memasuki dan sudah memasuki masa tua kita. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan memasuki masa tua dan juga hidup di dalam masa tua kita? Yang pertama, Bapak, Ibu, kita hendaknya bersyukur dan mensyukuri semua anugerah Tuhan bagi kita. Kita bersyukur dan mensyukuri kalau kita boleh memasuki masa tua dalam hidup ini. Kenapa, Bapak, Ibu? Karena ada satu prinsip yang perlu kita ketahui, bahwa setiap orang pasti akan meninggal dunia. Sekali lagi, setiap orang pasti akan meninggal dunia. Tetapi tidak semua orang pasti menjadi tua. Sekali lagi, tidak semua orang pasti menjadi tua. Karena apa? Ada orang-orang yang dalam usia muda pun mereka akhirnya meninggal dunia. Tapi kita bersyukur dan mensyukuri jikalau sampai hari ini Tuhan memberikan kita umur yang panjang. Sampai hari ini kita memasuki masa tua, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu, syukurilah anugerah Tuhan di masa tua ini. Kemudian selanjutnya, saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajar kita supaya kita menikmati kehidupan di masa tua ini. Nikmatilah kehidupan ini karena ini adalah anugerah daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada dua pandangan yang menjadi dasar filsafat kehidupan masyarakat hari ini. Ada yang mengatakan, yang pertama, kita harus bekerja dan menikmati hidup selama masih muda. Selagi sehat, selagi kuat, kita bekerja dan menikmati hidup. Selagi muda, kita pergi kemana-mana, kita tur, jalan-jalan, kita makan seenak-enaknya. Itu pandangan yang pertama. Namun ada lagi pandangan yang kedua berkata, kita harus bekerja dan menabung sebanyak-banyaknya, dan nikmatilah hasil kerja masa muda kita pada waktu kita sudah tua. Dua pandangan ini memiliki positif dan negatif. Tetapi sekali lagi Alkitab mengajarkan kepada kita, jikalau hari ini kita boleh memasuki masa tua kita yang merupakan anugerah Tuhan, nikmatilah semua itu. Karena itu adalah kesempatan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, Bapak, Ibu, yang terkasih dalam Tuhan, ada orang yang mengatakan, saya sudah tua, saya bisa berbuat apa lagi? Memang saudara-saudara, ada perbedaan perlakuan masyarakat di dunia barat dan di dunia timur.
Kalau di dunia barat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang-orang itu begitu menghargai orang-orang tua. Tahukah saudara, kalau di Amerika Serikat itu, mereka mencari pemimpin-pemimpin atau manajer dalam sebuah perusahaan, yang mereka cari itu adalah orang-orang yang berusia 60 ke atas. Karena bagi orang-orang di dunia barat, justru orang yang sudah umur 60 tahun ke atas, itu memiliki potensi yang luar biasa, itu punya wawasan yang luar biasa. Tapi di dunia timur, seringkali orang menganggap remeh orang tua, merendahkan orang tua, menganggap orang tua itu tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu bagaimana reaksi dan sikap kita? Sikap kita adalah kembangkanlah kualitas hidup kita di masa tua kita. Kembangkanlah kehidupan kita dengan kualitas yang baik. Bapak Ibu jangan berkata engkau sudah tua. Walaupun kau sudah tua, katakan aku memang sudah tua, tapi aku tetap belajar seumur hidupku, membaca buku, mengikuti perkembangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang harus diakui, kita sebagai orang-orang yang sudah tua memang berbeda dengan orang-orang muda. Secara tenaga mereka jauh lebih hebat, lebih kuat. Secara kreativitas, ide-ide mereka memang lebih maju dan berkembang. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita jangan kalah dengan orang-orang muda. Kita harus banyak belajar, kita banyak membaca buku. Memang tenaga kita bisa kalah, ide-ide kita bisa kalah. Tapi kreativitas berpikir, kritis berpikir, pengetahuan dan pengalaman kita seharusnya jauh lebih besar dan jauh lebih maju dari anak-anak muda. Oleh sebab itu jangan katakan, aku sudah tua tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi katakanlah, memang aku sudah tua dan aku ingin belajar seumur hidupku. Aku harus meningkatkan kualitas kehidupanku dengan cara aku belajar, membaca, memiliki pengetahuan dan pengalaman hidup dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Persekutuan Usia Indah Philadelphia, syukurilah anugerah Tuhan sampai masa tua ini. Nikmatilah kehidupan masa tuamu sampai hari ini. Dan juga kembangkanlah kualitas hidupmu di masa tuamu. Sehingga pengetahuan dan pengalaman hidupmu tidak boleh kalah dengan orang lain. Terus berkembang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita menceritakan kasih karunia Tuhan. Kita menceritakan kekuatan dan anugerah Tuhan. Kita menceritakan menjadi saksi-saksi Kristus kepada semua orang. Oleh sebab itu, bersyukurlah dan syukurilah. Nikmatilah masa tuamu dan kembangkanlah kualitas hidupmu sampai kita bertemu dengan Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus yang efektif sekalipun kita sudah memasuki masa yang tua. Tuhan memberkati kita semua dan kita yakin Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Persekutuan Philadelphia yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sejak masa kecil kami, sampai kami memasuki usia yang sudah tua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu kami syukuri dan kami boleh menikmati kehidupan yang merupakan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bukan saja kami menikmati seorang diri, kami juga mau meningkatkan kualitas hidup kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat seluruh anggota Usia Indah Philadelphia dimanapun mereka berada. Diberkatilah mereka oleh Tuhan. Dalam kerohanian mereka terus semakin dekat dengan Tuhan, memiliki pengalaman hidup yang indah dengan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan. Dalam hal ekonomi dan kesehatan tubuh mereka, mereka juga tetap mendapat kekuatan dan pemeliharaan oleh Tuhan. Anak, mantu, cucu mereka juga dipelihara oleh Tuhan. Alangkah bahagianya Tuhan, kami sebagai orang tua melihat keturunan-keturunan kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, yang hidupnya senantiasa taat kepada firman Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan juga menolong anggota-anggota Persekutuan Usia Indah Philadelphia. Mungkin pada saat ini ada yang lemah tubuh, ada yang sakit, ada yang bergumul. Tuhan, sekali lagi kami ingin terus mengalami Tuhan sampai masa tua kami.
mengalami kuat kuasa daripada Tuhan sendiri. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.